Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku, Kayu, tutor literasi bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mau belajar soal latihan literasi bahasa Indonesia UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat soalnya. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini kita sudah disajikan dengan 3 paragraf. Nah, tapi kita lihat dulu nih, soalnya apa kira-kira? Nah, pertanyaannya adalah simpulan yang tepat untuk bacaan tersebut. Oke, yang kita tahu, simpulan adalah ringkasan dari teks yang disajikan. Nah, isinya harus ringkas dan jelas. Oke, jadi kita mencari satu kalimat yang bisa mewakili ringkasan atau keseluruhan dari teks yang sudah disajikan. Oke, sekarang kita ke teksnya. Di sini ada 3 paragraf ya, lumayan banyak. Nah, tapi nanti kita garis bawahi poin-poin penting dari setiap paragrafnya. Yang pertama, teori relativitas khusus adalah salah satu teori fundamental dalam fisika modern yang ditemukan oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20. Teori ini menyatakan bahwa ruang dan waktu bukanlah kuantitas yang absolut, melainkan bergantung pada kecepatan dan gravitasi objek yang diamati. Jadi waktu dan ruang itu bukan kuantitas yang absolut. Dalam teori ini tidak ada referensi absolut atau bingkai acuan tetap yang dapat digunakan untuk mengukur waktu dan ruang. Kenapa? Karena setiap benda atau bingkai acuan memiliki pengaruh yang sama pada waktu dan ruang. Teori ini menjadi salah satu karya terbesar dalam sejarah fisika modern dan terus mempengaruhi pemikiran dan penelitian ilmiah hingga saat ini. Kita menuju ke paragraf yang kedua. Salah satu implikasi. Nah, implikasi adalah dampak atau akibat dari sebuah penelitian, kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan lalu dia itu punya dampaknya. Salah satu implikasi penting dari teori relativitas khusus adalah adanya persamaan massa energi. Di sini ada persamaan massa energi yang diwakili oleh persamaan E sama dengan M kali C kuadrat. Persamaan ini menyatakan bahwa massa dan energi sebenarnya adalah bentuk yang sama dan dapat diubah satu sama lain dengan persentase yang sangat besar. Implikasi lain dari teori ini adalah adanya pergeseran merah, yaitu pergeseran frekuensi cahaya yang terjadi ketika sumber cahaya bergerak menjauhi pengamat. Perubahan ini menyebabkan cahaya tampak lebih merah daripada warna aslinya dan dapat digunakan untuk mengukur kecepatan benda. Untuk mengukur kecepatan benda. Oke, sekarang kita ke paragraf yang ketiga. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terpecahkan dalam teori ini. Masih ada. Walaupun teori relativitas khusus telah diuji dengan sangat baik dan mendukung banyak prediksi eksperimental, salah satu pertanyaan yang masih belum terjawab, nah ini ada pertanyaan yang belum terjawab, yaitu tentang hubungan antara relativitas khusus dan gravitasi yang dijelaskan oleh teori relativitas umum. Selain itu, masih ada upaya untuk menyatukan teori relativitas khusus dengan teori kuantum untuk menghasilkan sebuah teori yang mencakup semua fenomena fisika.
Oke, di layar sudah disajikan poin-poin yang sudah digarisbawahi, artinya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari poin tersebut. Sekarang kita lanjut ke opsinya. Persamaan E sama dengan M kali C kuadrat menyatakan bahwa massa dan energi adalah bentuk yang berbeda. Ini jelas salah karena massa dan energi adalah bentuk yang sama. Oke, lalu yang B. Teori relativitas khusus tetap menjadi salah satu karya terbesar fisika modern meski menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Ini benar, ada di teks. Lalu yang C. Teori relativitas khusus cenderung mendukung banyak prediksi eksperimental para ilmuwan dari zaman dahulu hingga masa sekarang. Nah, di sini ada kekurangannya, di mana di sini tidak ada para ilmuwan dari zaman dahulu. Jadi, ini adalah jawaban yang kurang tepat. Lalu yang D, teori relativitas khusus telah memberikan jawaban atas semua fenomena fisika. Ini juga salah karena masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Oke, yang E nih. Teori relativitas khusus membahas tentang waktu dan ruang yang absolut. Nah, di sini harusnya tidak absolut. Jadi jawaban E juga salah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 2. Oke, di sini kita sudah disajikan sebuah bacaan. Ini cukup singkat ya. Hanya satu paragraf saja. Seperti biasa kita lihat soalnya dulu. Nah, di sini kalimat yang sesuai dengan editorial di atas. Yang kita tahu, editorial ini biasanya diterbitkan oleh sebuah media. Jadi bisa berupa asumsi atau opini. Media atau, ya media sih biasanya. Oke, sekarang kita baca dulu. Di era kolonial, koran memiliki peran yang sangat penting sebagai media informasi dan propaganda. Koran menjadi alat untuk menyebarkan ideologi dan membangun opini publik, terutama dalam konteks kolonialisme dan nasionalisme. Koran yang diterbitkan pada masa itu seringkali menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial dan pengaruh Barat, dengan menekankan nilai-nilai lokal dan budaya. Namun, koran juga menjadi target pemerintah kolonial dalam upaya membatasi kebebasan pers dan melindungi kepentingan mereka. Meskipun terbatas dalam akses informasi dan kebebasan berekspresi, koran pada era kolonial tetap menjadi suara yang kuat dan berpengaruh dalam memperjuangkan hak-hak dan kebebasan rakyat. Oke, sekarang kita lanjut ke opsi jawabannya. Kita sudah mengantongi beberapa poin di sini. Nah, koran target kolonial, membatasi kebebasan pers, melindungi kepentingan mereka. Oke, kita lihat opsi yang A. Penerbitan koran pada masa kolonial memainkan peran penting dalam menyebarkan ideologi dan nilai-nilai lokal, serta memberikan perlawanan terhadap pengaruh Barat. Ini masuk ya pas kita baca. Lalu yang B, koran sampai saat ini menjadi sarana komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini adalah kekurangannya sampai saat ini. Nah, ini jelas opsi yang salah karena saat ini koran itu bahkan buat anak-anak Gen Z itu jarang ya kita temukan karena sudah ada media sosial yang jauh mempermudahkan kita untuk berkomunikasi.
Lalu yang C, propaganda paling efektif dalam melawan pemerintah adalah koran dan masih berlanjut hingga saat ini. Nah, ini yang salah pun di masih berlanjut saat ini karena sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi, opsi C jawaban yang salah. Kemudian yang D, koran pada era kolonial memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak dan kebebasan rakyat, meski masih terbatas oleh kekangan kolonial. Ini bisa kita anggap benar dulu. Lalu yang E, koran menjadi propaganda efektif bagi pemerintah untuk menyebarkan opini publik. Nah, ini juga salah karena ternyata koran itu dari tahun ke tahun sampai sekarang penggunaannya belum efektif. Oke, ini harusnya akan menjadi benar ketika pemerintah yang dimaksud adalah zaman dulu atau kolonial. Oke, sekarang kita disajikan oleh dua jawaban yang hampir sama, yaitu antara A dan D. Penerbitan koran pada masa kolonial memainkan peran penting, benar, dalam menyebarkan ideologi dan nilai-nilai lokal, serta memberikan perlawanan terhadap pengaruh Barat. Ini jelas ada. Lalu yang D, koran pada era kolonial memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak dan kebebasan rakyat, meski masih terbatas oleh kekangan kolonial. Ini juga benar. Coba kita lihat. Nah, di sini ada memperjuangkan hak-hak dan kebebasan rakyat. Namun, koran juga menjadi target pemerintah kolonial dalam upaya untuk membatasi kebebasan pers dan melindungi kepentingan mereka. Jadi, di sini kata-katanya itu menjadi target ya, menjadi target mungkin harus dihilangkan. Kemudian, nah, koran yang diterbitkan pada masa itu seringkali menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial dan pengaruh Barat dengan menekankan nilai-nilai lokal dan budaya. Oke, kita sudah mengantongi jawabannya. Jadi kalau dilihat antara A dan D, yang paling tepat adalah yang A, karena yang D, kata-kata masih terbatas oleh kekangan ini sepenuhnya belum 100% ya, karena di teks pun disebutkan bahwa hanya target dan kita pembatasannya seperti apa kita tidak tahu. Jadi jawaban yang jelas dan sudah mewakili kalimat sesuai dengan editorial di atas adalah yang A. Soal yang ketiga. Oke, di sini kita sudah disajikan dengan sebuah bacaan iritasi pada bayi, tapi kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah gagasan utama teks di atas. Yang kita tahu, gagasan utama hampir sama dengan ide pokok atau gagasan pokok, di mana kita harus menentukan dulu kalimat utamanya. Oke, jadi tugas kita pertama adalah membaca dan mencari kalimat utama dulu. Iritasi pada bayi merupakan masalah yang sering dialami oleh orang tua yang memiliki bayi di rumah. Berarti problemnya di sini adalah iritasi pada bayi. Iritasi ini dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh bayi seperti kulit kepala, wajah, leher, bokong, dan lipatan tubuh lainnya. Iritasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti paparan bahan kimia dari produk perawatan bayi, gigitan serangga, atau bahkan gesekan dari pakaian bayi. Bayi yang mengalami iritasi pada kulitnya cenderung merasa tidak nyaman dan rewel, sehingga dapat mengganggu kenyamanan tidurnya dan membuat orang tua merasa khawatir. Untuk mengatasi iritasi pada bayi, dapat dilakukan dengan membersihkan area yang teriritasi dengan lembut dan menghindari penggunaan produk perawatan yang mengandung bahan kimia yang dapat memperparah iritasi. Selain itu, memberikan perlindungan pada bayi dengan pakaian yang longgar dan lembut,
serta memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar bayi juga dapat membantu mencegah terjadinya iritasi pada bayi. Oke, di sini berarti kita bisa menarik kesimpulan pokok bahasan atau pokok utama adalah iritasi pada bayi. Kenapa? Karena setelah kita baca mulai dari kalimat kedua sampai akhir semuanya mendukung ke statement iritasi pada bayi. Mulai dari bagian mananya, kenapanya, dampaknya, itu merupakan kalimat penjelas yang mendukung dari kalimat utama. Oke, sekarang kita lihat opsinya. Gagasan utama teks di atas adalah, A. Bayi rentan mengalami iritasi, sehingga diperlukan penanganan dan perhatian yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Ini benar. Lalu yang B, lingkungan sekitar bayi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap iritasi pada bayi. Ini salah, karena lingkungan juga berpengaruh, entah merah-merahnya, atau mungkin orang tua yang tidak tahu gimana merawatnya, gigitan serangga. Misal kita tinggal di daerah yang mohon maaf agak kumuh atau mungkin di daerah pembuangan sampah, itu pasti banyak nyamuknya. Lalu yang C, memijat bayi dengan krim dapat membantu mengurangi iritasi pada kulit bayi. Apakah kita temukan di sini memijat? Nah, ternyata tidak ada. Lalu yang D, iritasi pada bayi dapat sembuh tanpa perlakuan apa-apa. Ini jelas tidak ya, yang namanya iritasi itu perlu penanganan, entah menggunakan obat ataupun treatment konvensional. Jadi harus tetap butuh apa-apa, enggak yang perlakuan tidak ada sama sekali, itu bukan. Apalagi ini konteksnya bayi itu sangat sensitif, masih imunnya belum sekuat kita orang dewasa. Lalu yang E, menggunakan produk perawatan bayi yang berbahan kimia dapat membantu mencegah iritasi pada bayi. Ini juga salah. Kenapa? Karena dia berlawanan. Justru bahan kimia yang berlebihan atau berbahan kimia yang tidak sesuaikan dengan kemampuan bayi itu bisa menjadi pencetus iritasi pada bayi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa jawaban yang tepat adalah yang A. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita mau bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih